Jangan lupa komen, like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi sama kita berdua, duo. Opla. Kalian percaya nggak guys, ini jam berapa? Ini jam... Aku pusing, aku nggak bisa tidur. Jam 2:04 pagi waktu Jakarta Selatan dan sekitarnya. Ibu ngegares aja ya. Maaf. Alhamdulillah diberi kesehatan, diberi kemudahan kita bisa ketemu sama kalian berdua lagi bersama kami duo Opla. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Teh dimanapun kalian berada Di seluruh belahan bumi. Iya, belahan Bumi. Belahan bumi. belahan lain. Belahan lain. Planet lain. Buat para subscribernya Mas Teh dimanapun kalian berada yang sudah subscribe channel Big Tulus Official, terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah berapa sih subscriber gue? 3.400. 3.400, alhamdulillah. Apa itu? Tahu ya gue. 300, 3.406. Subscribe. Coba ngomong like dan subscribe. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa like. Yang kencang. Jangan lupa like dan sokok. Cepetan ah. Enggak ah. Jangan lupa teman-teman, jangan lupa. Teman-teman jangan lupa di like dan subscribe. Subscribe dan juga komen. Subhanallah. Lu salah mulu udah ngomong dari tadi. Enggak, emang itu juga salah. Short time. Short time ya. Apa tadi? Long time. Short time berapa? 1,5. Urut ya. Jadi Tante Ida kalau ngurut keluar kota kan long time karena waktunya panjang. Dia hanya bisa terima satu pasien di hari yang sama, di hari itu. Jadi kalau long time berapa? Satu setengah. Pokoknya diucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber semuanya yang ada di dalam negeri sampai luar negeri tanpa terkecuali. Pokoknya kuabueh. Kita nggak bisa sapa-sapa. Sapa-sapa boleh kali ya. Boleh. Buat yang di Papua, buat Pak Simon. Pak Simon. Simon kepanjangan dari Siluman monyet. Pak Sem, bukan aku yang ngomong ya. Yang ngomong Tante Ida. Maaf Pak Sam. Pak Sem bersama teman-temannya, bersama rekan-rekan kerjanya, semoga Sehat doa buat Pak Sem. Sehat selalu. Amin ya Allah. Bertambah rezekinya. Amin ya Allah. Jangan lupa berbagi kepada yang membutuhkan Pak. Termasuk Anak yatim. dan juga Janda-janda. kok ke gue? Kok ke gue? Iya janda-janda. Iya janda-janda. Termasuk Termasuk. siapa lagi? Siapa aja boleh. Siapa aja boleh. Ibu mau? Oh saya kalau Pak Sam Ridho. Mau dikawinin ya? Rido Caniago. Oke, ya. Selamat. Yang di Papua juga semuanya tanpa terkecuali. Timika, Merauke, kemudian untuk yang di Jayapura juga ya. Kemudian di Makassar, Palu, Kendari, Sulawesi, terus yang di Kalimantan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bu Sriatun, Mbak Evi, Manana yang punya Kalimantan juga. Lalu yang di Sumatera, Medan, Padang, Kalimantan. Medan, Padang, Kalimantan. Medan, Padang, Jambi, Bengkulu. Terus juga untuk di Pekanbaru, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Palembang. Dan juga untuk yang di Lampung. Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi. Kemudian Cikampek, Cikarang, Karawang. Coba goyang Karawang. Jadi hiburan. Kemudian, lu mau ngapain sih? Mau ngaji?
Yaudah buka juga nggak apa-apa kali. Seksi, Cong. Biasanya kalau gue live sama lu tuh banyak viewersnya emang. Kayaknya kecantikan lu deh. Kayaknya kecantikan lu. Nih, ini apa nih? Ini apa nih? Lanjut yang di Bandung, Bogor, Tangerang, udah tadi ya? Yang di Bandung, Cirebon, terus yang ada di Pemalang juga ada Pak Ali yang baru masuk di grup ya. Pak Ali betul nggak sih? Kalau nggak salah Pak Ali ya yang dari Pemalang ya. Terus yang dari Cilacap, terus Banyumas juga di sana ada Tegal, Semarang, Jogja, Solo, Klaten, Magelang, Wonogiri, Seragen, terus Jombang, Malang, Sidoarjo, Ponorogo, Tulungagung, Surabaya, terus juga untuk yang di Banyuwangi, Malaysia, Singapura, Taiwan, Taipei, Hong Kong, kemudian Arab Saudi. Buat calon suami ibu siapa yang di Brunei Darussalam? Dato. Oh, sukanya sama Dato. Dengar-dengar katanya Tante Ida mau dilamar sama abang ya. Jadi istri keduanya abang. Jadi madunya Kak Ajijah. Nak ke? Nggak tahu. Nggak mau? Bukan yang nggak mau, nggak tahu. Ya kalau misalnya abang mau nikahin Tante Ida, dijadiin madunya Aka, mau nggak? Kayaknya saya nanti diracun. Aka nggak kayak gitu kan, kayak enggak ya? Enggak kan? Enggak diracun, mah paling disantet. Jangan campur kopi sianida. Ngeri ya, Bu. Terus yang ada di Hong Kong, Hong Kong udah ya. Jeddah, Arab Saudi, Qatar, Mbak Yani yang punya Swiss, Mbak Yani mah di Jerman. Mbak Ngatin Swiss, Mbak Asri yang di Los Angeles Amerika juga. Yang di sana ada Mas Ali Situmorang yang punya Sydney juga, Jerman. Terus yang di Taiwan itu Mbak Yanti. Oh iya, Mbak Yanti. Mbak Yanti. Terus dia apa? maunya? Dia apa-apain. Pokoknya semua yang subscribe channelnya Mas Teh doakan untuk yang belum punya rezeki semoga cepat dapat rezeki. Amin. Yang ada lagi masalah semoga cepat dapat solusinya, amin. Yang belum dapat jodoh semoga cepat bertemu dengan jodohnya. Yang sedang bekerja semoga selalu diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya dalam bekerja. Yang belum dapat pekerjaan semoga diberikan pekerjaan. Yang belum dapat pekerjaan semoga diberikan pekerjaan. Yang belum dapat jodoh khususnya ya, contohnya Saya. ibu jomblo, ibu mau dinikahin abang kenapa nggak mau? Kan open here. Why? Ngomong subscribe aja lo kat salahmu lo. Lo lagi coba. Mau dibawa ke sana. Oh dia mau ngasih air lagi. Iya. Sorry kita hari ini punya pembantu ya guys. Jadi kita syuting ternyata di sini ada pembantu kita. Kalau ada yang tahu nih Tulus nggak tidur hari ini pasti sini semang ngoceh. Ini video nggak tahu mau gue tayangin kapan. Ini kita syutingnya tanggal 21. Bener ya? 20. 21 udah lewat kita nih jam 2. Tanggal 20. Siang. Ibu ini dunianya apa sih? Ya kalau buat saya siang hari ini. Oh ini siang betul bagi Tante Ida. Ini jam 2 sore berarti jam 2 malam berarti sudah jam 2 pagi. Udah 21 kan berarti ya? Iya 21. Sudah 21 September 2020. Nggak tahu mau ditayangin kapan. Syukur-syukur ditayangin besok aja supaya lebih Acara malam ini dipersembahkan oleh Popmi. Terima kasih Popmi. Don't angry. Oke teman-teman, aku mau bahas apa? Sebelumnya, oh iya kita baca YouTube Studio dulu ya. Ada siapa saja di sana? Ayo. Ayo. Bacanya mah kudu gitu, Mak. Enggak, itu aja yang gede sekalian. Oh enggak, ini mah nggak bisa. Jangan pamerin. Tadi kiranya gue belagu lagi. Banyak banget yang nggak suka sama gue, tau belakangan ini. Biarkan orang yang tidak suka dengan kita. Kita juga nggak kenal. Terus kamu nggak kenal? Jadi akhir-akhir ini tuh banyak banget yang lagi sirsak ya, Mak. Iya. Padahal saya dukuh. Oh. Lu kan suka ngomong sirsak. Kata lu sirsak itu sirik. Ternyata lu tuh dukuh. Kalau sih, Apa dukuh? kok gue makin gak nyambung ya. Dunia ini mau jadi apa sih ya? Oh, Ada pertanyaan?
Di sini sih aku baca-baca YouTube Studio dulu deh. Mas Sabto, Mbak Sabto di sana ya. Kemudian ada Mbak Yeni Handa, Mas Tulus. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Tulus tolong bahas tentang itu Pak Giman yang dari Ngawi bisa memindahkan rumah itu. Kapan-kapan kita bakal bahas ya Mbak kalau dikasih rezeki sama Allah atau dikasih kelonggaran waktu ya. Kemudian ada Nisma di sana. Nisma belum disapa. Oh iya, Mbak Nisma. Terus Nggak ada makanan Mbak Nisma. Bunda Ita yang punya makanan Iya, mah. Bunda Ita itu perlengkapannya banyak. Mbak Christine, Mbak Yani di sana, Mbak Maisin juga. Terima kasih. Lebih sweet. Lebih sweet sopo. Kalau katakan Jawareng nih, menit 24. Yang dibawa mati itu ilmu bermanfaat. Kalau ilmu karate bisa dibawa mati, nggak kan? Kalau kita dihajar disiksa malaikat, kita bisa melawan, jadi nggak bonyok-bonyok amat. Ini orang gila nih pertanyaan. Aduh, masa malaikat mau dilawan. Malaikat mau dilawan. Kemudian, Nyima, kalau saya nggak mau mikir teman-teman pusing, tapi saya percaya kalau ada jalan keluar walaupun bukan saat itu juga. Betul. Ustadz Menyo tuh yang kasih pelet bergaransi lagi mau dibawa kemana agama Islamnya. Dibawa ke Papua katanya kan yang suka pakai peletnya Pak Sam. Terus Pak Simon singkatan dari Siluman monyet. Siluman monyet. Pak dia Pak jangan salah. Mbak Yuliantin, Mbak Angel Channel juga, Mbak Ainun aja yang di Kediri juga, Keisha Arsy yang punya Banyumas. Terus Mbak Winda juga di sana, Mbak Kayana dan Nendra. Di zaman ini banyak ustadz yang sudah keblinger tapi nggak sadar akhir zaman. Anak buah D semakin menyebar. Anak buah D itu siapa tau? Oh, boh. Sekarang memang Terus agama kan banyak. Benar, mau akhir zaman. Ya itulah emang udah tanda-tandanya. Mas Wijayadi di Lampung juga di sini ya. Terus Reza Arfedin, terus Sumiati tetap semangat Mas Tulus, semoga diberi kemudahan urusan dunia dan akhirat, amin. Mbak Anita Puspa, Mas dulu toh ada tetanggaku kejawen bilang kalau mau lihat atau ketemu kembaran atau korin kita disuruh mensucikan diri, mandi junub, terus melafalkan beberapa kalimat tentang sedulur papat lima pancer. Itu abis itu dia bisa bicara dan lihat korin. Kenapa bisa begitu ya? Itu bukan berbicara dengan sedulur papat lima pancer, tapi itu ada namanya ilmu papat lima pancer. Yang kamu ajak bicara itu belum tentu korinmu. Saya sangat meragukan ketika orang yang masih hidup korinnya bisa jenengan ajak bicara, ya. Kecuali orang itu dalam kondisi sakit, kondisi kesadarannya sudah sangat lemah dan sudah meninggal dunia, itu bisa jadi bisa kita tarik korinnya kita ajak bicara, ya. Kayaknya kita udah. Kayaknya kita udah dongeng. Bener. Yang diomongin modar. Imam, Sabtu 19 Maret saja lagi banyak banget yang dipikir Keki sampai salah bulan. Oh iya bener, bodo amat. Dari Ilyas di sana juga bergabung, Mbak Anita lagi, Mbak Ika Palangkaraya. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam, Mbak orang baik. Hai Tante Ida katanya. Hai juga, siapa? Mbak Ika. Oh, Mbak Ika. Terus Kang Muhammad Basri juga. Jangan lupa subscribe. Ada Ibnu Batuta di sana. Lu ngomong satu salah mulu. Nggak pakai air, Mak. Oh iya. Bang Muhammad Yusri yang punya Banjarmasin, Kalimantan, Bu Sriatun. Halo. Bu Sriatun. Kalimantan, Mbak Lady Sweet di sana masih absen banyak banget. Terus Mas Sunario juga selamat bergabung. Kalau kata Bu Sriatun, Cermal yang kemarin benar-benar jadi renungan diri sendiri. Semoga bermanfaat ya, Mae. Terus Giovanno Ataraska, lagi siapa tuh nggak kenal aku. Bininya Taufik. Fauzan di sana. Jangan disapa, nggak, biarin aja, Mak. Dia lagi bete. Mama Ita katanya emang gede 180 timbangannya memakai, untung nggak jebol. Bukan 180, Mak. Bun, 182 kilo yang pas. Masya Allah. Mas Edi Purwanto, ada Mas Fanan di sana. Pokoknya terima kasih kembali Mas Edi. Kemudian Ari Johan, aku juga cengeng katanya. Oke, berarti kamu suka nangis ya. Terus Mbak Caturningsi yang punya Padang, selamat bergabung juga. Sehat selalu. Pak Sem, Mas mau tanya, apakah pelangi itu di mata anak indigo benar? Apakah pelangi itu di mata anak indigo benarkah bulan purnama Kunti paling senang? Nah,
Ntar kita jawab ya, Pak Sem, pertanyaannya gampang. Kemudian ada Mbak Asri di sana. Kita sapa-sapa dulu Pak Sem. Sama Bang Muhammad Yusri yang sudah hadir di Cermal terakhir tadi ya. Pertanyaan yang pertama masuk dari Pak Sem. Pak Simon, singkatan dari? Siluman monyet. Pak, maaf Pak, ini nih. Apakah pelangi itu di mata anak indigo? Kalau di mata kita, saya di mata kita. Kita lu aja kali gue enggak. Terus benarkah bulan purnama Kunti paling senang? Nah ini kayaknya yang kedua nih. Jawab. Iya, betul. Kuntilanak paling senang sama bulan purnama karena bulan purnama itu bisa kayak ada sebuah energi karena memang ada sebuah ilmu yang memang memanfaatkan energi bulan. Bulan itu ada sebuah cahaya. Nah, cahayanya itu bagi sebagian bangsa jin dijadikan sebagai Buat kayak kalau kita kayak mencharge baterai. Betul. Jadi kayak kita tuh mencharge, tapi lebih ke pengasihan sih Maya. Iya. Lebih untuk pemikat. Itu Jadi misalnya memang dipakai orang yang memang dia minta bantuan dengan jin atau kuntilanak. Nanti dia cari isinya atau cari charge-nya lewat itu bulan purnama itu. Memang betul ada kebanyakan yang seperti itu. Jadi makanya orang dulu bilang kalau pas bulan purnama pas tanggal 15 di hitungan bulan tuh biasanya besar. Saya gede. Bulannya. Kok Mbak ngomong gede? Bulan deh yang kita bilang di sini. Iya, maksudnya itu lagi bulan gede. Bulan gede. Ada yang jaga. Jaga lewat. Kok dingin? Terus pertanyaannya, pelangi di mata anak indigo itu seperti apa? Itu sebuah simbol keindahan, tetapi kalau dibilang ada bidadari mandi, terus ada ular naga yang sedang berbentuk, jujur dalam pandangan saya tidak seperti itu. Tidak ada hal seperti itu. Tapi memang ketika pelangi itu datang atau ada pelangi, kita melihat berbagai macam bangsa jin yang kagum dengan pelangi juga ada. Tetapi sebenarnya kalau buat saya pribadi, ya ini dari pandangan saya ya, nggak ada gaib-gaibnya soalnya pelangi itu. Nggak ada gaib-gaibnya. Cuma memang ada beberapa bangsa jin itu bisa disebut yang kecil-kecil itu Mak, peri ya Mak ya? Iya, kalau itu Kurcaci loh, bangsa jin yang kurcaci, dan mereka itu memang cantik-cantik. Kalau di istilah bahasa kita tuh peri sebenarnya. Bisa dibilang bidadari, padahal sebenarnya wujud bidadari itu ya tetap mereka itu jin ya. Sekali lagi mereka itu jin, tapi bentuknya sangat kecil-kecil sekali dan memang mereka suka dengan pelangi. Dan ketika ada pelangi biasanya mereka emang langsung ke kali, yang berhubungan dengan air lah, yang ada airnya, dan mereka langsung mandi. Di ujungnya ada yang pokoknya yang berhubungan dengan kali lah pokoknya, dan biasanya mereka langsung mandi ketika melihat yang namanya pelangi. Jadi bagi mereka memang cahaya bulan dan cahaya pelangi itu ada energinya, tapi ya saya sendiri nggak tahu ya energinya itu apa. Dia menyerap energi dari pelangi dan juga itu. Jadi kalau buat saya pribadi berhubungan dengan jin atau gaib, sebenarnya pelangi itu enggak. Cuman kalau ada yang memanfaatkan cahaya bulan dan pelangi itu dimanfaatkan untuk mengisi badan mereka untuk sesuatu yang untuk kepercayaan mereka sendiri, ada, Mas Teh pernah lihat dan Mas Teh pernah buktikan sendiri. Cuman ya sorry, sebenarnya itu bukan bidadari. Kita jangan salah tafsir ya. Itu cuma dongeng. Mas dari Ilyas, entahlah kenapa saya terhibur, saya merasa tidak sendirian, semoga Allah selalu membimbing kita ke jalannya, amin. Oh, jadi dia ngerasa senang karena ada segmen Cermal nih. Kapan-kapan kita bikin Cermal ya, khusus cerita suami istri yang sedang berkelahi. Iya, ADRT. Apa? ADRT. Pernah Mbak ya dulu ngalamin? Ya, masa lalu. Diapain? Apa biru-biru, Mak? Pokoknya putihnya nggak ada, biru semua, hitam. Maksudnya biar Mak, meripatmu hitam semua? Yang putihnya itu biru semua. Ya Allah. Makanya hidungku pesek kan bekas. Ditonjok dulu. Suami yang keberapa? Yang kedua. Yang pertama, kasar nggak? Enggak. Berapa kali nikah, Mak? 3. Tante Ida ini 3 kali nikah ya. Yang pertama tuh suka nggak sih sama yang pertama? Kok bisa punya anak? Lah iya, gininya gimana? Tak sadarkan. Tak sadarkan diri, Mbak
gitu. Tapi enak nggak waktu itu? Yang embuh. Oh, nggak kerasa apa-apa. Oh, jadi oke, kita ke topik utama kita hari ini ya. Kita mau bahas soal Dewi Kunti. Mas Teh bawa kabar gembira, bawa kabar sukacita. Sekarang Mas Teh sudah mencoba untuk mengobati telinga, mata, dan juga lidah dari si Dewi Kunti. No, sekarang ada di depan. Silakan dilihat, sudah agak mendingan. Tante Ida juga bisa lihat. Jadi dia sudah punya telinga. Telinganya sebelahnya kan tadinya kan kepotong atau rata. Terus matanya sebelah sini kan ada yang coplok, lepas. Terus lidahnya tadinya nggak ada. Tapi dia masih suka begini-begini nih teman-teman. Gitu. Karena apa ya? Dan dia kadang-kadang masih begini-begini kalau lagi megang. Gitu. Jadi dia ngerasa kayak apa sih? Kalau istilah orang tuh penyesuaian diri kali ya, Maya? Iya, mungkin biasanya enggak, terus begitu ada kayaknya dipegang-pegang. Iya, jadi kayak penyesuaian. Dan aku udah kasih pemahaman dia, kamu tuh sekarang sudah punya lidah, kamu tuh bisa bicara, kamu punya mulut, kamu punya suara, dan sudah bermalam-malam juga Mas Teh selain mendoakan kalian-kalian yang minta didoakan, Mas Teh juga berdoa sama Allah untuk minta supaya si Dewi Kunti disempurnakan wujudnya, korinnya. Ternyata Allah ijabah. Kemudian ya itu, dia tuh masih kayak nggak percaya kalau dia punya kuping, dia punya mata, matanya tuh udah bener, udah nggak coplok lagi. Terus mungkin dia adaptasi. betul. Dan kalau diajak ngomong tuh masih yang gitu mah. Ya kan dia biasa nggak ada, begitu ada terus jadi kayak antara ada dan. Jadi gini mah, aku mau nanya juga nih, biar teman-teman juga pada tahu. Jadi kalau misalnya korin itu misalnya posisi meninggalnya dia ketabrak kereta misalnya, tangannya kan hilang ya. Terus memang kita banyak menemukan korin yang memang nggak punya tangan, nggak punya kaki, atau matanya hilang, atau apalah, mukanya rata, lain sebagainya. Kalau menurut Mak sendiri, jin atau setan korin itu, atau jin korin itu juga bisa trauma ya? Jin kok maksudnya pas Iya, jadi dia ngerasa misalnya tadinya nggak ada tangan, terus kita bantu berdoa sama Allah, ya Allah mudah-mudahan si korin itu tangannya dikembalikan, ditumbuhkan lagi atas izin Allah misalnya. Terus Allah ijabah doa kita. Ada juga beberapa orang yang punya kelebihan itu soalnya, bisa menumbuhkan tangan yang sudah patah tadi. Jadi dia ngerasa kayak jadi aneh sendiri sama tangannya yang tadinya nggak ada. Kalau buat aku sih kayaknya trauma. Kalau buat lu apa? Enggak, jadi kalau dia tuh kan kadang-kadang dia tadinya pas begitu dia meninggal kan anggota tubuhnya misalnya nggak ada. Terus begitu misalnya mungkin dia didoain serpihan-serpihan doa itu menjadi utuh. Jadi seakan dia adaptasi, tadinya nggak ada, merasa nggak ada, udah biasa. Sama kayak si Dewi Kunti, alhamdulillah dia sekarang sudah mulai udah nggak apa ya. Ini yang jadi begini teman-teman. Kenapa ada istilah kita berdoa untuk arwah supaya disempurnakan? Kalau menurut saya secara filosofi itu ini. Ketika ada jenazah yang memang waktu meninggalnya itu tidak sempurna. Tidak sempurna dalam artian bukan tidak diterima oleh Allah, bukan, tapi anggota tubuhnya tidak sempurna ketika dia meninggal, misalnya orang korban mutilasi, tabrakan atau lain sebagainya. Kadang-kadang korinnya itu nggak menyadari ataupun sudah sakit. Kalau si Kunti ini sudah sangat lama soalnya dari zaman Belanda. Dari zaman Belanda. Lama. Iya, jadi kesempurnaan di sini yang kita doakan arwah bla, arwah J, arwah si A, si B untuk kita doakan supaya sempurna. Nah, sempurna ini dalam arti banyak sekali ya. Sempurna itu sebenarnya yang dimaksud sempurna itu untuk wujud korinnya sendiri supaya tidak seperti kondisi waktu dia meninggal. Khususnya korban-korban kecelakaan. Jadi itu yang dimaksud. Dan untuk saat ini sebenarnya kabar gembiranya dia sudah mulai memiliki baju yang agak sopan, agak bersih, dan sudah mulai mengerti, oh ini loh saya itu sedang dibimbing Mas Teh untuk mengenal Islam, untuk mengenal Abdul dan lain sebagainya. Saya sih sangat bahagia mendengar kabar itu karena kayaknya kita kalau bisa bawa orang ke dalam agama kita tuh senang ya, Mak ya. Ada kebahagiaan tersendiri meskipun mereka bukan manusia. Dengan kerelaan. Jadi untuk saat ini memang betul dia sudah punya mata, sudah punya telinga, sudah punya lidah, alhamdulillah. Tapi dia masih kaku lah banget ngomongnya tuh. Ibaratnya kayak kita belum bisa ngomong. Maksudnya kayak gimana kalau saat kita nih yang hidup misalnya terus kita istilahnya diimplan sesuatu kan kayaknya gimana gitu. Jadi udah punya, cuman takut dia nggak ngerti cara bicaranya. Dan Mas Teh sekarang lagi, karena sumbernya dari mana? Sumbernya dari otaknya. Jadi dari otaknya dia
ada yang waktu dia meninggal itu dulu kebentur di sumur. Kebentur di sumur itu, dan sumur zaman dulu kan batu ya, kanan kirinya. Jadi nggak kayak sekarang. Jadi ada isi kepalanya yang maaf terbuyar sebelum waktu dia meninggal. Jadi setelah terbuyar dia langsung dikubur hidup-hidup di situ kan, sama sumur-sumurnya ditutup. Jadi sekarang yang lagi saya usahakan, apaan tuh Bu? Kepala Ibu. Saya pikir patah. Ada yang sedang Mas Teh untuk Mas Teh doakan supaya untuk sempurna itu adalah isi kepalanya, supaya dia bisa mengkonekkan lagi ini untuk memfungsikan sel-sel lain. Mungkin kalian bertanya-tanya, kok setan punya sel, kok setan punya otak, kok jin punya otak, punya sel. Ini yang kita maksud adalah wujudnya ya. Ini adalah wujudnya. Dan korin itu sangat dominan mengikuti jejak-jejak ataupun kelakuan ataupun perlakuan ataupun sifat dari si orang yang waktu hidup. Jadi dia mengikuti apa yang dulu pernah dialami gitu lah, apalagi posisi dia meninggal. Jadi dia belum bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat, tapi ya kayak gini-gini, matanya itu masih gini-gini. Dia mikir ini apa ya? Tadinya kan nggak ada waktu dia meninggal tuh, dia nggak punya mata yang sebelahnya itu. Istilahnya biasanya ngedit nggak ada. Sekarang ada gitu, dan dia kayak yang sekarang udah mulai joget-joget, muter-muter. Jadi kalau dulu bawa bunga biasanya dikasih ke saya, sekarang diselipin di kupingnya dia sendiri karena ada kupingnya. Tadinya kan nggak ada kupingnya guys. Cuma ya kita doakan bersama-sama sekali lagi. Kita sebut saja Dewi Kunti, semoga sekali lagi Allah sempurnakan untuk segala bentuk atau wujud jin ini, dan semoga bisa bermanfaat untuk sesuatu yang baik, ya, untuk mengarah yang baik, terus kemudian menjadi jin yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya menjadi jin Muslim, amin ya. Jadi isi kepalanya ini masih perlu kita sempurnakan. Caranya bagaimana? Kalian bantu berdoa. Kalau habis sholat, kirim Al-Fatihah, diniatkan saja untuk almarhum Dewi Kunti. Sebut saja Dewi Kunti. Mas Teh nggak bisa menyebutkan nama lengkapnya, takutnya nanti ada keluarganya yang mengenali, terus nanti akhirnya dikiranya Mas Teh membongkar aib atau apa ya. Jadi sebut saja Dewi Kunti. Insya Allah kalau kita berfokus ke sesuatu yang kita niatkan dalam berdoa, dan karena Allah, lillahi ta'ala, insya Allah sampai. Insya Allah sampai. Meskipun kita sebutnya Dewi Kunti binti Adam misalnya. Insya Allah kalau memang kita berniat khusus, kita niatkan untuk beliau, akan tersampaikan. Amin. Lalu kenapa Mbak kecil banget loh kalau di sini? Aslinya kecil. Aslinya nggak ada. Kadang-kadang pas lagi tidur ke bawah ya Mbak, lepas ya. Celana. Si Topik loh. Guys, si Topik di sini loh jam segini, coba tamu nggak tahu diuntung. Tamu nggak tahu diri. Dengar Mama Ita gue diomelin lagi ntar. Ya Allah, salah ngomong lagi gue. Ampun mamaku. Suka begini kan ya? Cium dulu. Cium dulu buat Pak Sam. Pak Sam kayaknya takut dah sama bibir gua, habis katanya kayak diantop mulu. Diantop apa tawon. Dengar-dengar Pak Sam ngasih julukan lu baru ya? Iya, Ratu Kegelapan. Kenapa dibilang begitu? Nggak tahu. Ratu Kegelapan. Jadi buat saya ini kabar sukacita, kabar senang. Mungkin kalau saya bahasnya ini tadi sendiri, bikin vlognya sendiri, mungkin saya nangis beneran, karena ada sebuah cerita, ada sebuah alasan di mana saya mau membantu dia. Mas Teh bisa membantu dia untuk menyempurnakan salah satu anggota badannya. Saya rasa insya Allah ketika otaknya ini sudah kembali, dia mungkin akan bisa banyak bercerita, dia akan banyak bisa menggambarkan gambaran masa lalu ya. Seperti halnya kayak kita nonton film lah, kalau istilah anak indigo tuh mereka bisa melihat flashback. Bener gak sih? Ya mungkin Tadi ngomong apa sih Mbak? Flashback ya. Jadi seakan-akan kita tuh akan diberikan gambaran flashback dari dia gitu. Jadi di sini teman-teman, kalau memang kalian sudah sering nonton videonya Mas Teh dan kalian sudah mengenal yang namanya Dewi Kunti, pasti kalian sudah tahu ceritanya dulu dia diapain, diperkosa, dibunuh dan sebagainya. Semoga dengan Mas Teh angkat ceritanya dia sedikit memberikan peluang buat kalian untuk mendoakan Dewi Kunti, dan kemudian Allah membantu mengijabah
apa yang kita niatkan untuk dia, dan dia tidak menjadi lagi sesuatu yang gentayangan di jalan, gangguin orang, atau bahkan dimanfaatkan dukun untuk nyantet atau untuk lain sebagainya ya Maya. Itu Karena lebih bahaya. dia jenisnya masuk kuntilanak sih ya. Iya. Kalau dibilang Dewi Kunti ini masuknya jenis kuntilanak. Jadi memang aslinya genit, menel ya. Biasanya kalau kuntilanak itu bisa digunakan untuk pengasihan, Iya. pelet ya, susuk buat guna-guna orang, jadi gitu-gitu. Jadi teman-teman di sini kita juga dia juga menjelaskan sebenarnya saya bukan jenis jin yang seperti itu, tapi sekali lagi kalau dia sudah ditangkap sama dukun, dia sudah ditangkap sama orang yang merasa mampu, orang yang memiliki ilmu lebih, sudah pasti sangat mungkin dia bisa dimanfaatkan. Nah, ini yang agak berbahaya. Semoga tidak sampai dimanfaatkan orang dan saya bisa memberikan dia jalur untuk menuju sesuatu yang lebih baik tentunya. Dan kalau dulu pertama di sini dia dengar azan, kan rumah saya di belakang masjid ya Maya, di saksinya Tante Ida. Kalau dengar azan tuh dia langsung lari ke kamar mandi. Dia sembunyi di kamar mandi di pojokan di tengkur begini. Sekarang sudah mulai yang agak gimana sih Mah? Ya, agak tenangan dikit. Agak tenangan, mengadaptasi dirinya sendiri. Saya rasa Abdul ini sudah mulai mengenalkan, membawa beberapa dia jalur ke teman gue nggak fokus. Membawa beberapa dia ngomong apa sih? Maksudnya gini, Abdul sudah membawa dia ke beberapa tempat di mana di situ yang bisa Mas Teh ceritakan kemarin sebagai pondok pesantren gaib itu, dan si Dewi Kunti sudah mulai mengenal, oh ini loh Islam tuh ini, dan sepertinya dia cocok sama Landung. Dia sudah sering mainan sama Landung, juga jogetan sama Landung. Sama Landung juga menel, Dewi Kunti menel ya. Jadi sudah seperti itu kerjaannya mereka. Tapi sekali lagi ini kabar bahagia kalau buat Mas Teh. Semoga ya meskipun orang nggak lihat, orang nggak memahami apa yang Mas Teh lakukan, setidaknya Allah tahu kalau Mas Teh berniat baik untuk membantu dia, meskipun yang saya bantu itu nggak kelihatan. Jadi membantu itu tidak perlu diketahui orang. Oke. Nah, Tante Ida kan juga bisa ngeliat. Aku pengen tanya dari Tante Ida sendiri. Waktu pertama Tante ngeliat Dewi Kunti yang kita rame-rame syuting itu gimana bentuknya? Awuk-awukan. Awuk-awukan ki opo? Bahasa Indonesia yang benar dan baik. Ya maksudnya nggak rapi lah gitu, maksudnya rambutnya coklat. Istilahnya gimana gitu, maksudnya nggak ditata lah gitu. Ya pakaiannya juga lusuh. Tapi alhamdulillah. Sekarang? Agak membaik. Terus? Ya semoga kamu bisa membimbingnya juga. Amin. Tampilannya gimana? Jadi biar mereka nggak apa namanya? Biar aku tuh nggak dibilang bohong. Tante kan bisa lihat juga. Jadi biar tahu. Dan dia suka banget gonta-ganti baju, coy. Lucu banget. Udah ngerti mandi, udah ngerti ngerapihin diri. Kembang itu sekarang udah nggak dikasih saya, diselip-selipin di rambutnya, di telinga. Udah mulai diajarin kayaknya sama Landung ya. Ya biasanya warawiri, nggak mau lagu. Sekarang mah sudah bisa beradaptasi dengan kita. Dia sopan. Agak dieman dikit. Agak dieman, cuma tetap yang joget-joget, muter-muter. Nggak terlalu eksis banget biasa. Dia nggak mau terlalu eksis. Bukan nggak mau eksis. Dia takut dengan yang di samping ibu. Padahal kalem. Kalem tapi kan seram. Yang cocok sama punya dia tuh cuman si Nyai doang. Cuman anehnya juga sama. Nyai tak jodohin sama dia nggak mau. Sama temannya Tante Ida itu nggak mau. Tapi memang cocok. Mereka saling cocok. Kita teman aja, sebatas teman. Iya. Kalau serius ntar Mama Ita yang nikahin kita. Kita disuruh nikah lah Mama Ita. Mama Ita mau membiayain kita? Kita lo aja kali bang. Kayaknya kalau gue kawin sama lu lucu dan orang gue udah temenan sama lu udah lama. Kayaknya sayang deh. Tidur bareng kayak udah pernah ya Maya. Tinggal bareng, pernah makan bareng, mandi bareng yang belum. Kenapa? Mbak makan pop mie ya? Hari ini kita disponsori oleh Pop Mie Asin. Siapa yang buat pop mie asin? Taufik. Karena dia sedang pengen asin.
Tadi nggak gitu ngomongnya. Apa? Iya itu. Jengong. Ya Allah, mudah-mudahan kita selalu jadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Ya meskipun bukan manusia sekalipun, tapi setidaknya ini adalah kabar sukacita juga buat kita, kabar bahagia buat kita. Ya seneng aja sih, seneng. Gue tuh bener loh, gue kalau syuting sendiri gue pasti udah nangis. Karena ada sebuah halangan di mana waktu telat. Nih air mata gue lepapin sama di kuping. Intinya kita tuh dalam hidup jangan lelah membantu. Jadi untuk sekedar membantu, dihargain dan tidak dihargain tetap kita bantu. Kayaknya agak nyinggung nih, dihargai nggak dihargai tetap membantu. Nyinggung siapa Mbak? Enggak, saya nggak ada niat untuk menyinggung siapapun. Untuk yang telepon tadi. Oh. Short time. Kan katanya pas. No comment. Katanya dia nonton gini. Iya. Ibu ngomong apa? Ibu nggak ngomong apa-apa. Nggak ngomong apa-apa. Ibu diam aja. Walaupun ibu disalahin. Tapi ibu diam juga. Gini teman-teman, kenapa aku bisa sampai melo banget kalau ngebahas dia, karena untuk membuat dia menyadari kalau dia ini sebenarnya adalah Corin aja tuh susah ya. Jadi selama ini dia masih ngerasa kalau dia itu manusia, dia bukan Corin, dia masih ngerasa dirinya itu masih hidup. Itu yang pertama. Satu. Yang kedua adalah dia memiliki gangguan di sarafnya, gangguan jiwa, kejiwaan karena benturan. Iya, benturan sama trauma tadi ya. Dan mungkin jenengan bertanya-tanya lagi, kok bisa ya jin ngalamin kayak gitu? Jangankan sampean, aku aja bingung. Dan memang ada beberapa Corin atau jin lain yang mencoba untuk mengambil dia itu sudah sejak lama. Jadi si Kunti ini sudah mau diasuh sama seorang, ya bisa dibilang orang pinter lah sebenarnya, dan suka dikasih makan sama orang itu. Tapi anehnya kenapa sama orang itu dia nggak mau ikut, sedangkan sering dikasih sajen dia di bekas sumurnya, di gedung tempat dia tinggal itu sering dikasih sajen lah. Sedangkan aku nggak kasih apa-apa, tapi dia mau ikut sama saya. Tujuan saya di sini membawa beberapa Corin ataupun jin yang tersesat ini bukan untuk saya pelihara, kemudian saya fungsikan jadi apa, bantu orang dan sebagainya. Aku bukan tipe orang seperti itu. Aku emang niatku hanya membantu dia supaya jadi lebih baik lagi. Ketika dia sudah baik, insya Allah dia akan memanfaatkan beberapa jalur yang baik tadi untuk menuju kesempurnaan. Kesempurnaan yang kita maksud di sini adalah kesempurnaan si Corin sendiri. Dan ketika jenengan tanya kan, Corin itu bukan muslim Mas Teh ya. Jadi di sini Mas Teh tidak mengucapkan kalau Mas Teh bisa mengislamkan atau membawa si Corin untuk menjadi muslim. Akan tetapi di sini tugasnya Abdul untuk mengenalkan ajaran Islam kepada dia. Kalau toh dia memiliki kemauan untuk menjadi Islam, ya itu bukan hak saya. Kita sebut saja si Landung. Landung ini adalah siluman ya. Sebenarnya siluman, ibunya ular, bapaknya buaya. Ya, makanya Landung ini meskipun dia ular, tapi dia punya sisik yang tajam banget. Sisiknya dia tuh tajam. Jadi Landung saja sudah hampir berbulan-bulan di sini, dia hanya tertarik. Dia belum masuk Islam. Saya pastikan Landung juga belum masuk Islam. Jadi di sini Mas Teh bukan sok-sokan mau mengislamkan Corin, sok-sokan mengislamkan Kodam, bukan. Tapi di sini Mas Teh tugasnya hanyalah untuk memperkenalkan mereka dengan beberapa jin Islam, kemudian terserah hak mereka untuk mau jadi apa. Masuk Muslim ya syukur, tidak juga Mas Teh tidak memaksa. Jadi tidak boleh ada paksaan. Tidak boleh ada paksaan. Sama halnya ketika kita beribadah atau lain sebagainya, jangan dipaksa, jangan berlebihan. Jalankan semua sesuai dengan kemampuan kita, tetapi bertahap untuk terus menjadi lebih baik. Intinya seperti itu. Pelan-pelan, insya Allah semua akan jadi lebih baik selama kita niatkan semua jadi baik. Dan sekali lagi Mas Teh minta doanya teman-teman subscriber untuk mendoakan Dewi Kunti supaya kepalanya segera sempurna. Semoga Allah ijabah doa kita, Al-Fatihah kita untuk menyempurnakan isi kepalanya si Dewi Kunti, supaya dia bisa lebih memahami lagi ketika kita berbicara, ketika kita memahami. Jadi agak connect gitu maksudnya. Agak connect, dan
Aku berkomunikasi dengan dia bukan lewat mulut, bukan lewat suara, tapi lewat telepati, lewat bahasa hati. Jadi dia bisa mendengar, dia bisa melihat ataupun memahami setelah Mas Teh ngomongnya dalam hati. Kalau ngomong kayak gini mau sampai Arab Saudi pun ya nggak masalah kan, nggak akan tetap nggak akan sampai di dia. Siapa Mbak? Facebook. Sudah sampai kan? Belum. Kurang lebih itu pembahasan kita di kesempatan malam hari ini. Kita syutingnya malam ya. Insya Allah kalau emang bisa ditayangkan besok, kita langsung tayangkan besok. Kalau toh tidak, mungkin di lain kesempatan kita bakal tayangkan. Kabar gembira dari Dewi Kunti itu semoga bisa menjadi gambaran kita bahwa sebenarnya sekali lagi seperti halnya yang Mas Teh jelaskan tentang ilmu Bapak Timo Pancer, ilmu bumi, ilmu apalah itu, kita ambil filosofinya untuk sesuatu yang baik saja. Sebenarnya sama halnya dengan Korin, kita juga perlu menyempurnakan diri kita ya Maya. Termasuk kita sudah punya mata nih. Mata kita kan mata zohir. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mempekakan mata kita ini untuk menjadi lebih baik untuk melihat sesuatu yang baik. Kemudian tangan kita kan ada, kita gunakan untuk yang baik atau untuk yang tidak baik. Nah, itu sama halnya seperti Korin, dan tergantung kita mau mengarahkan kemana. Dan, oh ya, kabar baik juga, donasi sampai di malam hari ini, 3.900.000 rupiah. Sampai nggak? Masih diterima kalau ada yang mau donasi. Minimal 5.500.000 untuk 500 nasi box ya teman-teman. 5.500.000. Jadi masih butuh sekitar 1,6 juta untuk 500 nasi box. Tetapi kalau misalnya tidak bisa tercapai di 500 nasi box pun, insya Allah di hari Jumat, tanggal berapa sih Jumat besok Pak? 25. Hari Jumat tanggal 25 September 2020, insya Allah kami tetap akan mengadakan pembagian nasi box gratis untuk masyarakat sekitar, juga untuk abang-abang Gojek yang ada di jalan-jalan sekitar Jakarta Selatan aja sih, kita nggak jauh-jauh. Jadi kalau memang jenengan ingin berpartisipasi, pengen transfer, pengen berbagi rezeki, monggo cek di deskripsi, itu ada link, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Buat yang mau sedekah jangan lupa berdonasi. 50.000 ya enggak apa-apa, 10.000 nggak apa-apa, berapapun kami terima. Dan nasi boxnya kita hargai berapa Mas satunya? 10.000. Hanya 10.000. Jadi di sini kayak Tante Ida besok kan juga dapat pesanan. Mama Ida 100 ya, Mak? Iya. 100. Dan aku tanya sekarang buat teman-teman nih sebelum kita closing. 10.000 itu dapat gak sih? Ya, kalau untuk dihitung untuk include semuanya sih impas. Ada sisa nggak? Maafnya masuk entah sedikit apa 100 atau 150 misalnya? Ya ada sih. Cuman kita harus penekanan, anggap aja lah sekalian kita ibadah. Betul. Kita beramal. Nah, jadi teman-teman yang mau sedekah, di sini yang masak aja kan Tante Ida. Kalau dihitung-hitung 10.000 itu sebenarnya saya biasanya nasi box tuh 15. 15, memang betul. Di mana-mana memang 15. Mentok-mentok 13 sampai 12.000. Jadi mereka dapat 2.000 kali sekian-sekian. Dan di sini hanya 10.000 teman-teman. Jadi ya jenengan dengar sendiri 10.000 itu nutuk apa enggak? Maksudnya rugi apa enggak? Tapi kan yang seperti yang Tata Ida bilang, di sini kita tidak mencari kelebihan, tapi sembari kita juga beramal dan beribadah. Nah, sekali lagi Mas Teh doakan mudah-mudahan untuk yang sedekah, yang sudah transfer, sudah donasi, terima kasih banyak. Semoga hajatnya disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang masak sehat berkah, yang sedekah juga sehat berkah, dan yang menerima dan juga yang menyalurkan semua yang sedekah semoga diberkahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rezeki dan juga hartanya. Amin. Kurang lebih seperti itu cerita kami tentang Dewi Kunti hari ini. Insya Allah ketemu lagi sama Mas Teh di lain kesempatan. Kami dari Duo Koplak. mengucapkan terima kasih. Udah jam berapa, Mak? Jam 3 kurang 10 menit. Bun, Ya. kok jadi 2 koplak? Ya. Siapa yang menciptakan nama 2 koplak? Bunda Ita. Oke, Mas Teh dan juga Tante Ida mengucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi, kalau mau punya pertanyaan, klik di kolom komentar atau follow Instagramku di bigtulus_bp2. Instagramnya Tante Ida? Farida Nur Yulian 66. Farida Nur Yulian
Yulia. Farida Nur Yulia 66. Jadi untuk teman-teman yang sekitar Jabodetabek, mau ulut, hilangin capek, mau kerok, lulur, terus apa mak? Granus ya, yang buat pengantin. Oh iya, kalau di Paket. sini bilangnya bukan itu, skep. Skep. Kalau bahasa kita granus lah pokoknya. Jadi paket lulur ataupun mandi dan juga untuk pengantin, khususnya untuk pengantin ya, bisa juga lewat Tante Ida. Jadi kalau jenengan pengen dapat kontaknya Tante Ida ya tinggal di follow saja Instagramnya tadi apa? Farida Nur Yulia 66. Farida Nur Yulia 66. Tante Ida bisa apa aja biar siapa tahu ada yang mau. Nanti kalau yang mau jadi pengantin biar berubah. Jadi cantik lah. Jadi cantik terus wangi. Disekep. Disekep. Oke, Mas Day mohon pamit, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semua kita gunakan hanya untuk bercanda saja, untuk menghibur kalian. Mas Day mohon pamit, selamat beristirahat, selamat menyaksikan, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Jangan lupa like, subscribe, dan Komen. gua akan tutup kalau lu udah ngomong jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Jangan lupa Yang kencang. like, subscribe. Yang kenceng lah. Gue nggak bisa. Cepetan. Jangan lupa komen, like, subscribe. Oke, teman-teman terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah dulu. Jangan lupa Subscribe.